Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, F121222014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Migas yang berjudul Petroleum System. Petroleum System terbagi menjadi 5. Yang pertama trap, shale, reservoir, migrasi, dan source. Nah, untuk yang pertama itu kita harus tahu dulu apa itu petroleum. Nah, petroleum itu adalah istilah yang lebih luas daripada minyak bumi atau gas bumi. Sedangkan sistem adalah perminyakan, konsep penting dalam eksplorasi minyak dan gas bumi. Jadi, komponen-komponen dari sistem perminyakan sangatlah penting dan saling terkait pada gambar berikut ini. Yang pertama itu kita masuk dari source rock atau batuan induk. Untuk definisinya, batuan induk adalah lapisan batuan yang terbentuk dari endapan material organik sisa-sisa kehidupan purba di lingkungan pengendapan laut atau darat selama jutaan tahun. Kemudian batuan ini menjadi sumber utama pembentuk minyak dan gas bumi. Poin kedua itu proses pembentukan hidrokarbon dari materi organik, koragen dan bitumen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hidrokarbon, keberadaan materi organik, suhu, dan waktu. Nah, pada gambar ini terdapat lingkungan pengendapan laut. Kita lihat di mana proses pengendapannya ada di sini. Lanjut ke gambar yang kedua. Itu lingkungan pengendapan marine atas dan non-marine bawah. Nah, gambar ini menunjukkan berbagai lingkungan pengendapan yang berbeda, mulai dari danau, air tawar, hingga lingkungan laut, dan jenis litofasis yang berbentuk di setiap lingkungan tersebut. Litofasis adalah karakteristik batuan yang mencerminkan lingkungan pengendapannya. Nah, jadi ini gambar terdapat lingkungan pengendapan yang berbeda, yang ada di air tawar, ada pun juga di air laut untuk teman-teman. Masuk ke reservoir rock atau batuan reservoir. Nah, batuan reservoir adalah komponen penting dalam sistem perminyakan karena menjadi tempat penyimpanan hidrokarbon. Nah, jenis batuan ini yang umumnya menjadi reservoir adalah batu pasir dan batuan karbonat. Namun batuan beku dan rekahan juga dapat berfungsi sebagai reservoir. Nah, jadi batuan-batuan ini, batuan pasir dan batuan gamping ini memiliki komponen penting dalam sistem perminyakan. Dua itu perangkap atau trap. Perangkap merupakan susunan batuan yang cocok untuk menampung hidrokarbon dan disekat oleh formasi yang impermeable sehingga hidrokarbon tidak bisa berimigrasi. Nah, perangkap trap itu dapat dibagi menjadi yang pertama itu perangkap struktural. Nah, hidrokarbon terperangkap di dalam struktur geologis seperti lipatan berupa andrilkin sama patahan. Jadi, hidrokarbon ini itu terperangkap di terperangkap di struktur. Jika suatu batuan dikenai struktur geologi, dalam struktur geologi atau dia di bagian lipatan anticline sama lipatan patahan. Nah, di situ tempat-tempat penyimpangan tempat-tempat untuk menampung hidrokarbon. Yang kedua tuh perangkap stratigrafi. Nah, perangkap stratigrafi, hidrokarbon terperangkap sebagai akibat perubahan tipe batuan atau pinch out, unconformity, dan ketidakselarasan atau sedimentasi lain seperti karang dan buildups. Nah, jadi ini stratigrafi salah satu juga perangkap hidrokarbon, tangkapan hidrokarbon, tempat terperangkapnya hidrokarbon. Stratigrafi dari pitch out, ketidakselarasan sama reef atau unconformity. Adapun juga perangkap kombinasi. Nah, ini lagi perangkap kombinasi digabung dari perangkap struktur dan stratigrafi.
di mana terbagi menjadi 5. Yang pertama perangkap struktur anti-clean, kedua itu perangkap struktur patahan fault, perangkap struktur anti-clean, struktur stratigraphy pitch out, sama perangkap kombinasi atau unconformity dan lipatan. Nah, ini bentuk gambarnya. Adapun dua segel atau sel. Segel dalam konsep dalam geologi itu perminyakan adalah lapisan batuan yang berfungsi sebagai penghalang mencegah hidrokarbon keluar dari batuan reservoir. Lokasi dan hubungan dengan perangkap itu adalah segel sangat erat dengan kaitannya. Jadi ini berkaitan dengan perangkap tadi, segel ini, sel. Segel sangat erat kaitannya dengan perangkap hidrokarbon, ditemukan di berbagai jenis perangkap. Perangkap struktural itu lipatan, anti-clean, patahan, sama diapir. Perangkap stratigrafi, pitch out. Dia pitch out. Yang kedua itu segel dapat berada di atas, samping, lateral, dan atau bawah terperangkap. Nah, jadi pada gambar ini teman-teman bisa lihat proses terperangkapnya minyak dari anti-clean trap, fault trap, stratigraphy pitch out trap, dan unconformity trap. Jadi tempatnya minyak terperangkap di bagian-bagian pertengahan ini. Ya. Nah, terperangkap di apir garam. Perangkap di apir garam termasuk terbentuk akibat pergerakan kubah garam karena tekanan dan suhu tinggi. Minyak bermigrasi dan terperangkap di antara kubah garam dan lapisan segel di atasnya. Kemudian lapisan segel tersebut yang menahan minyak agar tidak berpindah dari perangkap tersebut. Nah, jadi ini kan kubah garam naik ke atas dikarenakan ada tekanan dari bawah dan suhu tinggi, sehingga menekan di area-area perangkap sini, di area perlapisan batuan ini, sehingga minyak yang warna hitam ini kan minyak, dia tertahan akibat tekanan dari kubah garam ini yang menahan minyak itu. Perangkap di apir serpi. Poin pertama itu hidrokarbon bergerak melalui retakan di kubah serpi. Yang poin kedua itu terperangkap di puncak kubah oleh batuan segel. Jadi ini gambar nih. Di situ dilihat minyak itu terperangkap di serpi, di mana minyak pada batuan serpi. Kubah serpi itu menahan minyak yang ada di dalam sini. Untuk generasi, proses pembangkit minyak bumi terjadi karena kandungan karbon organik tinggi dan lapisan sumber produktif yang berasal dari penguburan tumbuhan dan hewan selama jutaan tahun. Nah, proses ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Nah, diagenesis itu dari gambar ini kita lihat metagenesis dari kedalaman 10.000 sampai antara dari 10.000 dan 1.000. Masih di bawah ini masih metagenesis. Kemudian naik ke atas, ini sekitaran di antara tengah ini ada masuk di kedalaman katagenesis. Kemudian di kedalaman 1000 sampai 0,01 itu masuk di kedalaman diagenesis. Jadi minyak itu rata-rata dia di kedalaman bagian antara 10.000 sampai 10.000 sampai 1.000 antara metagenesis dan diagenesis, tempat terdapatnya minyak. Kedua, migrasi. Kita masuk di definisi migrasi. Migrasi adalah proses perpindahan alami hidrokarbon dari batuan induk ke batuan reservoir. Poin kedua itu pentingnya waktu migrasi yang tepat. Akumulasi hidrokarbon di reservoir sangat bergantung pada waktu migrasi yang sesuai.
Jadi di sini pada gambar ini minyak itu proses perpindahannya dari hidrokarbon dari batuan induk ke batuan reservoir. Yang tadi saya jelaskan itu batuan reservoir, batuan induk. Batuan source itu batuan induk ke batuan reservoir. Itu perpindahannya minyak. Ini kan batuan reservoir rock. Ini kan batuan source rock. Jadi perpindahannya naik dari sini naik ke atas. Perpindahan minyak itu dalam waktu yang cukup lama. Tergantung dari tekanan dan dari tekanan dari bawah yang mendorong dia sehingga berpindah ke reservoir rock. Migrasi, masih di migrasi, permeabilitas matriks batuan induk yang rendah membuat proses ini berjalan lambat dan permeable conduit atau carrier bed menjadi tujuan akhir migrasi primer dan menjadi awal mulanya terjadi migrasi sekunder. Nah, jadi ini juga permeabilitas matriks pada batuan itu sangat berpengaruh terhadap perpindahan minyak. Jika rendah, itu matriksnya yang rendah, permeabilitasnya rendah, itu bisa memperlambat perpindahan minyak. Nah, ini penjelasan dari migrasi sekunder dan migrasi. Nah, migrasi sekunder itu adalah tahapan lanjut dari migrasi hidrokarbon setelah keluar dari batuan induk. Jadi minyak yang keluar dari batuan reservoir itu sudah masukkan ke migrasi sekunder. Nah, kemudian poin kedua itu proses ini memungkinkan minyak bumi untuk terakumulasi ke lokasi yang ekonomis dan dieksplorasi. Kemudian poin ketiga, karakteristik reservoir sangat mempengaruhi proses migrasi sekunder. Dan terakhir itu, poin terakhir, faktor-faktor geologis dapat mempengaruhi proses migrasi sekunder. Jadi, minyak itu ketika sudah berpindah dari batuan asap, batuan induk, pindah ke batuan reservoir itu dia sudah masuk ke migrasi sekunder. Adapun skema migrasi hidrokarbon source rock. Gambar ini menunjukkan bagaimana hidrokarbon bergerak dari batuan induk tempat mereka terbentuk ke reservoir tempat mereka terakumulasi. Jadi minyak itu berpindah dari batuan induk ke batuan reservoir. Kemudian proses migrasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu migrasi primer dan sekunder. Yang migrasi primer dan sekunder. Reservoir adalah tempat hidrokarbon terakumulasi dan biasanya memiliki bentuk seperti kubah atau lipatan. Jadi ini tempatnya terakumulasinya minyak. Nah, ini tempat dia berbentuk kubah. Untuk akumulasi. Akumulasi minyak bumi terjadi melalui migrasi hidrokarbon yang terperangkap oleh perangkap struktural atau stratigrafi. Dipengaruhi oleh peristiwa tektonik serta batuan reservoir. Jadi tempatnya minyak itu akumulasi di bagian tadi bentuk ini. Ini bentuk seperti kubah. Nah, itu sudah tempatnya minyak terperangkap di situ. Terperangkap oleh struktur atau stratigrafi yang dipengaruhi oleh proses tektonik serta batuan reservoir.